حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pecinta zikir, pecinta salawat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian pelajaran tentang kelebihan membaca istighfar. Di dalam kitab Hikmah, sebagian orang abid ahli ibadah ada yang membaca istighfar hingga 10.000 kali di setiap hari, ada yang 5.000 kali di setiap hari, ada yang 3.000 kali, ada yang 1.000 kali di setiap hari. Sebelum membicara kepada kelebihan membaca istighfar dengan jumlah bilangan yang banyak, kita lihat dulu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran bagi orang yang suka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 199, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Dan minta ampun olehmu akan Allah, bahwasanya Allah Maha mengampuni lagi Maha mengasihani. Di dalam ayat ini, yang pertama perintah Allah, selanjutnya terdapat dua janji Allah. Perintah Allah, wastaghfirullah, minta ampun olehmu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah yang pertama, innallaha ghafurun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunimu seandainya kamu meminta ampun kepadanya. Dan janji Allah yang kedua, rahimun, setelah dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah memberi kasih sayangnya bagi orang yang meminta ampun kepadanya setelah diampuni. Di dalam surat An-Nisa pada ayat 106 bunyinya, wastaghfirillaha innallaha kana ghafurar rahima, dan minta ampun olehmu kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, orang yang meminta ampun kepadanya lazimkan diri membaca istighfar. Pertama, Allah berjanji dosanya diampuni. Yang kedua, Allah memberi kasih sayangnya. Di dalam surat An-Nisa pula pada ayat 110, kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, tsummastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi orang yang sudah berlumuran dengan maksiat, yang sudah banyak dosa, minta ampun kepada Allah. Ketika meminta ampun kepada Allah, dia akan mendapati yang pertama, Allah Ta'ala ghafurun, mengampuni semua dosanya. Setelahnya Allah Ta'ala rahiman, mengasihinya, menyayanginya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai bagi orang yang suka bertaubat. Dalam surat Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai, mencintai hambanya yang suka bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai, menyukai bagi hambanya yang suka menyucikan diri. Sebagian ulama tafsir mengartikan mutatahhirin, menyucikan diri dari dosa,
yaitu melazimkan taubat, membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian ulama tafsir lainnya mengartikan kalimat mutatahhirin, yaitu mencucikan diri dari hadas, adalah ia berwudu. Betapa agung, betapa hebatnya janji Allah kepada orang yang memperbanyak membaca istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasratul istighfari tajlibur rizqa. Membanyakkan istighfar itu mendatangkan rezeki. Makna rezeki di sini secara umum, baik itu rezeki secara lahiriah maupun rezeki secara batiniyah. Rezeki secara lahiriah berupa harta yang banyak, lagi barakah, sehat badan, tentram di dalam rumah tangga, rezeki secara lahiriah dan lain-lain. Rezeki batiniyah berupa ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada orang yang kasratul istighfar, membaca istighfar dengan jumlah bilangan yang banyak. Allah memberi ketenangan untuknya, Allah memberi kedamaian untuknya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah pun bersabda, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktiru minal istighfar. Perbanyaklah olehmu mengucap istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman aktara minhu, barang siapa memperbanyak membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farajan. Niscaya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya daripada tiap-tiap duka cita dan kesusahan itu akan kelepasan. Duka citanya Allah jadikan kepada kebahagiaan, kesusahannya Allah jadikan kepada kesenangan, kesempitannya Allah jadikan kepada keluasan, kemudahan. Hujung hadis ini, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan direzekikan dia daripada sekira-kira tiada dapat dikira-kirakan. Maknanya yakni dari wajah yang tiada terlintas pada hatinya dan tiada mengetahui ia akan jalannya. Min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki kepadanya dari arah yang sebelumnya tiada terlintas, akan datang rezeki dari arah tersebut. Orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan min haitsu la yahtasib, tamsilan orang tersebut mendapatkan rezeki di bawah lembaran daun kayu. Maksudnya dia tidak membutuhkan tenaga dan pikiran untuk membalik daun kayu. Hanya dia tiup, daun kayu itu akan berterbangan dengan sendirinya dan dia bisa mengambil rezeki dengan mudah, mendapatkan rezeki dengan mudah. Tapi kalau sekiranya orang yang diberi rezeki bukan dengan jalan min haitsu la yahtasib, masih jalan di dalam asbab, dia akan mendapatkan rezeki tamsilan di bawah batu, membutuhkan tenaga dulu, membutuhkan pikiran untuk membalik batu tersebut supaya bisa mengambil akan rezeki. Maka betapa hebatnya, betapa beruntungnya orang yang diberi rezeki min haitsu la yahtasib, dari wajah yang tiada terlintas pada hatinya dan tiada mengetahui ia akan jalannya. Salah satu orang yang akan diberi rezeki min haitsu la yahtasib, yaitu memperbanyak membaca istighfar, baik di siang hari ataupun di malam hari. Kita menginginkan Allah memberi mudahan kepada kita, Allah mendatangkan rezeki kepada kita min haitsu la yahtasib, Allah menghilangkan segala bentuk kesusahan, kesedihan, kepayahan di dalam hidup kita. Hendaknya kita memperbanyak membaca istighfar. Coba kita praktekkan
membaca istighfar di siang hari ataupun di malam hari sekurang-kurangnya 1000 kali. Istiqamahlah sebulan, lihatlah setelah sebulan kita akan melihat ajaibnya datang rezeki. Kita akan melihat betapa dahsyatnya rahasia daripada istighfar. Kita akan melihat betapa mudahnya kita mendapatkan yang namanya rezeki. Ada waktu ba'da maghrib kita baca ba'da maghrib istighfar 1000 kali, ataupun ba'da isya, ataupun selesai salat sunat tahajud lebih baik lagi, ataupun selesai salat subuh kita ambil tasbih, kita baca astaghfirullahaladzim, 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 seraya kita bayangkan kan dosa-dosa kemaksiatan yang telah kita lakukan, seraya kita mengharapkan keampunannya, seraya kita bangkitkan penyesalan di dalam jiwa kita. 9, kita membaca istighfar hingga sempurna bilangan 1000 kali. Malam besok kita baca lagi, malam lusa kita baca lagi. Kita istiqamah di dalam masa yang cepat, kita akan melihat ajaibnya datang rezeki. Insya Allah, yakinlah, jangan pernah ragu, Allah akan mendatangkan rezeki kepada kita min haitsu la yahtasib. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.